Oke, baik. Selamat pagi semua. Sebelum kalian melaksanakan ujian praktek, saya ingin mereview atau mengulang kembali apa yang sudah pernah saya jelaskan di semester 1, yaitu tentang how to write an application letter. Yang kalian harus ingat, what is application letter? Itu adalah surat yang kamu tulis ke sebuah departemen atau badan atau perusahaan ketika kalian ingin melamar pekerjaan. Artinya kalau kita mau bekerja, the first step to do is applying a job with writing the letter. Ya. Ingat bahwa kenapa ini penting? Why application letter is very important? Because this letter itu kayak kita mempromosikan diri kita bahwa kita punya good personality, good qualification yang suitable with job yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah to secure interview dan juga yang terakhir pasti untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, di dalam application letter itu sebelum kalian melaksanakan atau menulis surat lamaran pekerjaan itu biasanya harus berdasarkan daripada vacancy atau job vacancy atau lamaran pekerjaan yang tersebar di berbagai media, baik itu koran ataupun online media seperti yang ada di dalam layar ini. Nah, sekarang kalian mendapatkan ini di Google Classroom ya. Nah, perhatikan apa-apa yang ada di dalam vakansi yang sudah saya taruh. Nah, untuk memulai kalian menulis lamaran pekerjaan dan harus berdasarkan vakansi atau lowongan yang saya berikan. Pertama adalah kita perhatikan ini adalah bagian utama dari application letter yang sudah pernah saya jelaskan. Yaitu yang pertama adalah heading, inside address, salutation, body of letter, complimentary clause, dan signature. Nah, bagian ini yang harus kalian ingat, tapi kalian jangan langsung tulis, sebaiknya harus buat kayak draft dulu di kertas yang lain sebelum kalian mengerjakan application letter berdasarkan iklan yang sudah saya tawarkan. Ya, bagian pertama, contain the address of the sender and the date which the letter is being written. Itu atau bagian ini namanya heading. Jadi kalian ingat masukkan alamat dari diri kalian sendiri ya. Paling atas. Tulis dulu nama, alamat, dan tanggal kapan kalian menulis surat. Ini ada contohnya. Setelah itu, buka kertas kalian lalu ditulis di bagian atas. Ya. Langkah selanjutnya adalah insert address. Nah, cari di dalam vakansi kalian alamat perusahaan. Sometimes the company didn't put the exact number like the example. Kadang-kadang nggak ada alamat ya. Yang ada hanya email dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan insert address. Itu yang kamu tulis ya. Juga tidak ada namanya. Nah, kalau tidak ada nama orang yang kita kirim, kalian bebas seperti yang pernah saya terangkan dulu, boleh menulis dengan manager, personal manager misalnya, atau human resources department manager. Jadi itu adalah bagian yang biasanya menerima lowongan pekerjaan. Kalian tulis di bawah alamat ya. Oke, tulis di bawah alamat kalian. Posisinya seperti itu. Pakai full block semua. Ingat, pakai full block semua. Setelah itu masuk ke salutation. Kalau di Indonesia biasanya kayak dengan hormat. Nah, kalau di sini kan ada nama orang. Kalau tidak ada nama orang bagaimana? Ya tulis aja Dear Personal Manager atau Dear Sir. No matter how itu perempuan nanti atau laki di posisi itu, yang penting Dear Sir. Karena kita tidak tahu, masih tidak tahu. Oke, letaknya di bawah alamat yang kita tuju ya. Lalu yang berikutnya, ini bagian penting, body of letter. Body of letter ini adalah bagian di mana kalian bisa dari mulai memperkenalkan diri, tentang siapa kalian, lulusan dari mana, kalian itu personality-nya seperti apa, qualification kalian itu bisanya misalnya apa, good at Microsoft Word, atau di bagian-bagian yang suitable dengan iklan yang kalian baca. Jadi sesuaikan ya. Matchkan dari mana kalian lulus sebaiknya ya dengan qualification yang diminta oleh oleh perusahaan yang beriklan tadi.
itu ditulis di bawah ya, terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama adalah perkenalkan dari mana kalian menemukan iklan tersebut. Nah, dari website, sebut aja websitenya random ya, nggak harus misalnya dari mana gitu ya, boleh. Kecuali kalian memang menemukan itu di suatu tempat yang jelas, tapi karena itu contoh, random aja. Seperti pada contoh yang ada di sini. Ya, di paragraf pertama sebutkan dari mana kalian menemukan iklan tersebut. Lalu lowongan mana yang akan kalian ambil? Karena mungkin ada iklan yang ada beberapa lowongan ya. Kalian pilih salah satu yang kalian sesuai. Bahwa kalian itu kepengen melamar pekerjaan tersebut. Itu harus tulis. Ada berbagai macam cara boleh. I should like to be considered. I would like to apply. Free. Kalian tulis di bawah alamat ya. Oke, tulis. Di paragraf kedua, create an employee interest or desire in your application by indicating your educational attainment. Jadi tulis kamu lulusan dari mana, fakultas apa, tahun berapa. Dan apa saja yang pernah kalian lakukan selama kalian kuliah yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian akan lamar. Oke, letaknya di bawah alamat yang kita tuju ya. Itu ditulis di bawah ya, terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama adalah perkenalkan dari mana kalian menemukan iklan tersebut. Nah, dari website, sebut aja websitenya random ya, nggak harus misalnya dari mana gitu ya, boleh. Kecuali kalian memang menemukan itu di suatu tempat yang jelas, tapi karena itu contoh, random aja. Seperti pada contoh yang ada di sini. Ya, di paragraf pertama sebutkan dari mana kalian menemukan iklan tersebut. Lalu lowongan mana yang akan kalian ambil? Karena mungkin ada iklan yang ada beberapa lowongan ya. Kalian pilih salah satu. Lalu susunannya sebagai berikut. Jadi ada 3 paragraf di bagian body of letter. Ya, berikutnya di sini kita di bagian paragraf keempat dalam body of letter kita tuliskan ketertarikan kita terhadap pekerjaan tersebut dan sesuai dengan kepribadian kita. Jadi kita di sini mempromosikan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan iklan tadi ya. Contohnya nih, I plan to push through with my accounting training through a school program in the evening. Jadi ini bagian tambahan yang bisa menarik employer untuk mengajak kita bergabung di perusahaannya. Jadi apa-apa yang bisa kamu lakukan dan sudah mungkin kamu lakukan, seperti misalnya di sini dia pernah ikut kursus accounting. Nah, itu bagiannya seperti itu ya. Nah, di paragraf kelima ya, ini adalah bagian di mana kita biasanya kalau di bahasa Indonesia, berikut ini saya lampirkan fotokopi, foto ini dan seterusnya. Tidak perlu. Di bagian sini cukup kamu bilang bahwa enclose is my resume to give you edit detailed information about qualification. Karena kadang-kadang di beberapa surat lamaran itu disertai dengan resume, tapi kita tidak perlu. Cuma tulis aja seperti ini ya. Apa yang misalnya kalian ingin lampirkan nggak perlu didetail. Cukup bilang, I enclose my resume to give you a more detailed information about qualification. Ya, kita masuk. Ini jadinya seperti ini. Lalu kalian yang terakhir, bagian ini adalah kapan kalian akan siap untuk interview ya. Misalnya contohnya ada di sini, boleh juga bilang I'm ready for interview anytime you want, atau sebutkan hari apa kalian bisa, jamnya berapa, dan don't forget to put your contact number yang bisa dihubungi apa, nomor berapa. Selesai. Bahwa kalian itu kepengen melamar pekerjaan. Terakhir adalah complimentary clause. Kalau di bahasa ini itu kayak hormat saya. Ada berbagai macam cara untuk menuliskan complimentary clause. Bisa seperti very truly yours, atau yours faithfully, atau yours sincerely, silahkan. Jadi ini diletakkan di bawah sebelum kalian memasukkan tanda tangan. Ya, yang terakhir, nah itu contohnya ya, nanti bagarnya akan seperti ini. Baru yang terakhir, jangan lupa tanda tangan. Jadi di bawah complementary clause itu tanda tangan. Jadi seperti ini. Selesailah surat lamaran pekerjaan yang harus kalian buat